Kematian ibu sendiri adalah kematian wanita yang terjadi saat hamil atau 42 hari di akhir kehamilannya. Angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih menduduki peringkat 3 besar di Asia Tenggara. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2017, dalam sehari rata-rata 4 perempuan Indonesia meninggal akibat melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fauzia Dina Aulia dalam podcast Bisa Sehat, bincang seputar kesehatan. Kali ini tentunya saya tidak sendirian dan kali ini saya ditemani dengan Dr. Lilis Handayani, spesialis OBGYN yang tentunya merupakan dambaan bagi para ibu-ibu hamil yang ada di Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus. Langsung saja kita sapa dulu dengan Dr. Lilis Handayani, spesialis OBGYN atau spesialis kandungan. Dengan Dr. Lilis, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Iya, udah siap nih dok kayaknya hari ini untuk podcast ya dok ya. Insya Allah. Oke, boleh dulu disapa dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Lilis Handayani, dokter kandungan yang bertugas di Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus. Baik sahabat Sarkis Aisyah Kudus, kali ini podcast kita akan membahas seputar angka kematian ibu. Baik, langsung saja. Nah dokter, saya sangat tertarik sekali dokter terkait tentang problematika yang ada di Indonesia ini terkait angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi. Itu seperti apa ya dok ya? Kita mengenali dulu ya pengertian dari kematian ibu. Kematian ibu sendiri adalah kematian wanita yang terjadi saat hamil atau 42 hari di akhir kehamilannya, yang terkait dengan kehamilan atau persalinan. Bukan disebabkan oleh insiden maupun kecelakaan. Ini memang pekerjaan rumah yang belum terpecahkan, di mana angka kematian ibu dan angka kematian bayi memang masih belum mencapai target SDGs. Di sini kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. Indikator kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah angka kematian ibu yang rendah. Hanya saja di Indonesia ini angka kematian ibu masih cukup tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Menurut data Kementerian Kesehatan RI di tahun 2022, angka kematian ibu itu masih berkisar di 183 per 100.000 kelahiran. Jadi memang masih jauh Sangat dari tinggi sekali, target jauh ya. dari target ya dok ya. Baik, itu merupakan data yang sangat tinggi sekali ya dok ya, yang targetnya itu adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup, tapi sekarang kondisinya sudah 183, itu sangat jauh sekali ya dok ya. Oke dokter, nah membahas tadi ya dok ya, kira-kira untuk faktor penyebab ya dok ya, yang dapat menyebabkan angka kematian ibu sendiri itu tinggi tuh kira-kira apa aja ya dok ya? Jadi angka kematian ibu ini selalu dikaitkan dengan faktor 3 terlambat dan 4 terlalu yang lebih gampang untuk kita ingat ya dokter usia. Jadi kalau 3 terlambat itu terlambat mengambil keputusan, kemudian terlambat mencapai rumah sakit, dan kalau sudah sampai tempat terlambat mendapatkan pertolongan. Di samping itu ada faktor 4 terlalu. Itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak melahirkan, dan jarak yang terlalu dekat antar kehamilan satu dan kehamilan berikutnya. Secara global, angka kematian ibu ini disebabkan oleh faktor langsung atau tidak langsung. Langsung ini yang terkait dengan kehamilan atau persalinannya. Kalau yang tidak langsung ini memang ada penyakit-penyakit yang memperberat kehamilan ibu itu sendiri. Jadi meningkatkan angka kematian dan angka kesakitan pada ibu hamil ini.
Kalau faktor langsung yang terkait dengan kehamilan atau persalinan, ini secara global itu ada 5 penyebab utama penyebab angka kematian, yakni perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, persalinan yang lama, dan abortus. Di Indonesia sendiri masih didominasi oleh 3 penyebab utama dari angka kematian ibu ini, yakni perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi. Sementara proporsinya ini yang mengalami perubahan. Kalau dulu perdarahan infeksi itu masih cukup tinggi, tapi kalau sekarang sudah mulai menurun, yang meningkat malah hipertensi dalam kehamilan. Oke. Tadi setelah kita bahas ya dok ya, ternyata faktor resiko atau penyebab dari angka kematian ibu sendiri ternyata banyak sekali dan kompleks ya dok ya. Nah selanjutnya nih dok, untuk tantangan dalam kita menurunkan angka kematian ibu itu kira-kira apa saja dok Jadi untuk menghadapi itu? di sini ada 3 tantangan untuk menurunkan angka kematian ibu, yakni kurang optimalnya akses untuk menjangkau fasilitas kesehatan, kemudian terbatasnya sumber daya untuk kesehatan ibu dan neonatal, dan yang terakhir rendahnya pengetahuan masyarakat dan keluarga tentang kesehatan ibu itu sendiri. Baik dok, ternyata luar biasa tantangannya ya dok ya. Nah lalu dok, ini yang terakhir ya dok ya mungkin sesi kita dok. Upaya apa yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dok? Jadi upaya atau strategi yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kematian di sini adalah dengan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, sehingga ibu yang hamil dan bersalin yang mengalami komplikasi ini bisa mengakses fasilitas kesehatan. Ini kenapa? Karena periode persalinan dan 24 jam pasca persalinan itu adalah waktu yang sangat pendek, di mana sebagian besar kematian ibu itu terjadi. Kemudian yang kedua yaitu dengan peningkatan peran pemerintah dalam mendukung peraturan yang mendukung efektivitas program. Hal ini terkait dengan kebijakan penempatan tenaga medis, kemudian penjaminan kompetensi tenaga medis, dukungan sarana prasarana, dan penguatan sistem rujukan. Hal ini sangat penting sekali dukungan pemerintah untuk mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan secara optimal terhadap masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu dengan pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Di sini dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu, dan juga memberi pengertian bahwa setiap kehamilan itu memiliki resiko untuk mengalami komplikasi, sehingga di sini diperlukan perencanaan persalinan yang baik. Menurunkan angka kematian ibu ini melibatkan lintas program dan lintas sektor. Jadi mari kita bersama-sama bekerja sepenuh hati dalam menurunkan angka kematian ibu ini. Dan tak lupa untuk para bunda yang hamil, cek kehamilan secara rutin dan konsumsi makanan yang bergizi, sehingga bisa menjalani hamil dengan sehat, bersalin selamat, dan melahirkan bayi yang sehat. Baik, setelah kita mengetahui penyebab angka kematian ibu yang sangat kompleks sekali di Indonesia ini dan masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia ini. Dan apabila ibu-ibu sehat, maka bangsa kita ini juga akan maju dan akan sejahtera. Kebetulan Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus ini selain melaksanakan program pelayanan kuratif, kami juga mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelayanan promotif dan preventif melalui antenatal care atau pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih kepada Dr. Lilis Handayani yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan penjelasan kepada kami terkait tentang angka kematian ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.